Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Galuh Larasati. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kelainan dan penyakit menurun pada manusia. Sebelum itu jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Jadi kelainan dan penyakit menurun pada manusia dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada penyakit yang diwariskan melalui autosom dan gonosom. Yang kedua, penyakit yang diakibatkan oleh gen letal. Dan yang ketiga, kelainan yang disebabkan mutasi kromosom. Pertama, kita akan membahas tentang penyakit yang diwariskan melalui autosom dan gonosom. Jenis penyakit menurun yang diwariskan melalui autosom atau kromosom tubuh adalah albino. Ini dia gambarnya, jadi seluruh tubuhnya berwarna putih, pucat. Jadi kulitnya berwarna putih pucat, terus juga rambutnya ini pirang. Biasanya orang yang memiliki albino ini bergenotip A kecil, sedangkan orang yang membawa sifat albino disebut sebagai carrier, normal carrier ya ini memiliki genotip A besar, A kecil. Persilangannya, jika orang yang memiliki albino, perempuan yang memiliki albino disilangkan dengan laki-laki normal, maka menghasilkan 100% keturunan pertamanya adalah orang yang membawa sifat albino atau normal carrier. Nah, jika si anak yang membawa sifat tadi menikah dengan orang yang memiliki albino, maka dihasilkan anak yang membawa sifat albino sebanyak 50%, dan orang albino sebanyak 50% juga. Jenis penyakit menurun yang diwariskan melalui gonosom atau kromosom seks. Yang pertama ada buta warna. Jadi ini penglihatan dari seseorang yang buta warna. Yang sebelah kiri ini adalah penglihatan orang normal. Kalau yang sebelah kanan ini adalah penglihatan buta warna. Jadi kalau misalnya ada warna yang bercampur, orang buta warna ini tidak bisa membedakan warna dari masing-masing benda. Jadi kelihatan sama aja semuanya. Persilangan buta warna. Jadi ini dia contohnya. Dari mana sih gamet atau genotip yang ada di sini? XC besar C besar ini dari sini. Yang perlu kalian ingat adalah ini. Ya, kalau untuk menyilangkan ini sudah ketetapan, ini sudah pasti. Jadi contohnya yang pertama, wanita normal bergenotip XC besar menikah dengan laki-laki bergenotip XC kecil Y besar. Diambillah gametnya XC besar, yang ini karena ada 2 huruf, diambil dua-duanya XC kecil sama Y besar. Lalu disilangkan XC besar dengan XC kecil, hasilnya XC besar, XC kecil. Ini adalah normal carrier wanita pembawa sifat buta warna. XC besar dengan Y besar menghasilkan laki-laki normal. Ini di keterangan di sini ya. Pria normal adalah XC besar, Y besar. Persilangan yang kedua, wanita buta warna, pria normal. Jadi wanita buta warna ini XC kecil disilangkan dengan laki-laki normal XC besar Y besar. Ditulis di sini gametnya XC kecil. Lalu di sini ada XC besar Y besar karena ada 2 huruf berbeda di sini ditulis dua-duanya. Lalu F1-nya adalah XC kecil disilangkan dengan XC besar. Ingat ya, tulis huruf besarnya dulu, berarti XC besar, XC kecil ini adalah normal carrier wanita pembawa sifat. Dan ini adalah XC kecil Y besar. Ini adalah laki-laki buta warna. Jenis yang kedua dari penyakit menurun yang diwariskan melalui gonosom atau kromosom seks adalah hemofilia. Jadi hemofilia ini adalah darah yang tidak bisa membeku secara normal karena kekurangan protein. Bisa dilihat perbedaannya, ini adalah orang yang memiliki hemofilia. Jadi ketika luka dia akan terbuka gini aja, nggak ada yang nutupnya. Sedangkan kalau orang normal ini adalah pembekuan darahnya bisa terjadi nih. Kalau orang normal ya, jadi ketika ada luka dia otomatis darahnya akan si keping darah ini akan menutup jalur untuk darah keluar gitu. Sedangkan hemofilia tidak.
masih hemofilia, jadi ini persilangannya. Dan diingat-ingat juga ini adalah genotip dari setiap keterangan. Nih diingat-ingat di sini ya. Jadi parentalnya atau persilangannya terjadi antara perempuan yang memiliki genotip XH besar, XH kecil ini adalah normal carrier atau wanita yang membawa sifat hemofili menikah dengan laki-laki normal bergenotip XH besar, Y besar. Diambil gametnya, diingat-ingat lagi karena ada dua yang berbeda nih. Jadi tulis dua-duanya, XH besar, XH kecil, XH besar, Y besar. Sini dibikin tabel seperti ini, baru disilangkan semuanya, XH besar ini. Begitupun seterusnya ya, XH besar, Y besar. Ini XH kecil, XH besar. Ingat, yang huruf besar dulu yang ditulis. XH kecil, Y besar. Hasilnya adalah satu anak. Ini adalah wanita normal, artinya dia tidak mengidap hemofili. Satunya lagi atau 25% ini adalah wanita pembawa sifat. Dan satunya lagi ini adalah laki-laki normal. Dan satu lagi ini laki-laki hemofilia. Kalau di sini dijelaskan nih, wanita yang memiliki hemofilia ini adalah gen letal, artinya dia pasti nggak bakal bertahan hidup. Soal latihan dicatat dan dikerjakan ya. Silahkan di screenshot. Bahasan yang kedua, ini ada penyakit yang disebabkan oleh gen letal. Gen letal itu apa sih? Gen letal adalah gen yang menyebabkan kematian pada individu yang memilikinya. Yang pertama, penyakit anemia sel sabit. Jadi sel darah merahnya atau eritrositnya ini memiliki bentuk seperti bulan sabit. Normalnya kan seperti ini, bulat pipih, ya kan? Tapi ini bentuknya justru seperti bulan sabit. Dengan bentuk yang seperti ini menyebabkan si sel darah merah ini gampang banget atau saling bertumpukan sehingga menyumbat aliran darah atau menyumbat darah yang mengalir pada pembuluh kapiler. Nah, biasanya anak-anak yang menderita penyakit ini memiliki tubuh yang relatif pendek, namun tangan, kaki, jari tangan, dan jari kaki yang relatif panjang. Gitu. Thalassemia atau gangguan dan ketidakmampuan individu memproduksi eritrosit dan hemoglobin. Oleh karena itu, sepanjang hidupnya harus melakukan transfusi darah. Karena eritrosit dan hemoglobin ini kan sesuatu hal yang penting ya buat tubuh kita. Ini adalah skema penurunan thalassemia, bisa disimak sendiri, bisa dipahami sendiri. Pembahasan yang ketiga ini membahas tentang kelainan yang disebabkan mutasi kromosom. Jadi kromosomnya mengalami perubahan. Di sini ada dua yang akan kita bahas. Ada kromosom yang mengalami penambahan atau pengurangan jumlah kromosom dan kerusakan pada kromosom. Yang pertama kita akan bahas tentang pengurangan atau penambahan jumlah kromosom. Yang pertama ini ada sindrom Turner. Ini dia gambarnya. Jadi biasanya ciri-ciri utama yang dimiliki oleh orang penderita sindrom Turner ini adalah lehernya berukuran besar seperti ini dan payudaranya ini tidak tumbuh. Gitu. Ini terus juga kakinya pendek. Ini kalau kelihatan dari luar ya. Jadi kelihatan dari luar juga sudah terlihat perbedaan manusia normal dengan orang yang memiliki sindrom Turner. Kenapa orang bisa memiliki sindrom Turner? Jadi ini hanya terjadi pada wanita. Si orang ini kehilangan kromosom X. Harusnya kan XX ya karena dia wanita. Nah, kromosom X yang satunya lagi ini hilang sehingga dia memiliki jumlah kromosom 44 autosom plus X0. Jadi bukan XX tapi X0. Yang kedua ada sindrom Klinefelter. Ini adanya penambahan kromosom X pada laki-laki. Nah, ini ya, pada laki-laki. Jadi kan biasanya kalau laki-laki itu kan memiliki kromosom 22 pasang kromosom tubuh atau 44 autosom.
ditambah dengan kromosom XY. Ini kromosom seksnya. Tapi di kromosom seksnya ini terjadi penambahan kromosom X, sehingga si laki-laki ini memiliki payudara yang tumbuh seperti wanita. Ini ciri utamanya. Dan testisnya ini tidak dapat memproduksi sperma, sehingga dia mengalami kemandulan. Gitu ya. Ini hanya terjadi pada laki-laki. Yang ketiga ada sindrom Patau. Jadi ini disebut sebagai trisomi 13, adanya penambahan jumlah kromosom pada kromosom ke-13. Ini harusnya 2, dia malah punya 3. Nah, si sindrom Patau ini menyebabkan seseorang memiliki 45 autosom, ya kan? Harusnya kan 44. Nah, karena ketambahan 1 jadi 45. 45 autosom plus XY atau XX. Jadi bisa mengidap ke perempuan ataupun laki-laki. Nah, biasanya kelainan ini dapat menyebabkan gangguan berat pada perkembangan otak, jantung, ginjal, bibir, dan rongga mulut yang menyebabkan bibir sumbing. Ini bibir sumbing ya. Selain itu, juga menyebabkan gangguan pertumbuhan dari jari tangan dan jari kaki. Keempat ada sindrom Down atau Down syndrome. Jadi ini adalah trisomi 21, penambahan jumlah kromosom pada kromosom 21. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi orang yang memiliki sindrom Down atau Down syndrome ini adalah memiliki wajah yang sama semuanya. Bisa dilihat di sini ya. Ini dengan ini sama. Ini dengan ini sama. Jadi kelihatan banget nih kalau orang yang memiliki Down syndrome itu terlihat jelas dari wajahnya saja. Nah, sindrom Down ini jadi sama, si orang ini memiliki 45 autosom plus kromosom XY atau kromosom XX. Gitu. Nah, gejalanya biasanya kelambatan mental, kelainan jantung bawaan, berat badan bayi yang kurang dari normal, kurangnya pendengaran dan penglihatan, otot-otot melemah, dan kecenderungan memiliki atau menderita leukemia. Ada kerusakan kromosom, jadi perubahan susunan gen di dalam suatu kromosom homolog. Ini ya, ini ada 4. Yang pertama ada delesi. Delesi adalah hilang. Bisa dilihat di bagian sebelah kiri ini dan sebelah kanan. Nah, yang sebelah kiri kita fokus ke warna biru. Di sini ada kromosom D, ya, karena dia mengalami delesi atau hilang, maka kromosom D ini hilang. Jadi tinggal A, B, C, E aja. Gitu ya. Pokoknya kalau delesi ini adalah berkurang, hilang aja kromosomnya. Yang kedua ada duplikasi atau duplikat, ibaratnya copy paste. Ini ada kromosom BC di sini. Nah, karena dia mengalami duplikasi, maka dari itu si kromosom ini memiliki kromosom BC dan kromosomnya pun lebih panjang dari kromosom sebelumnya. Yang ketiga ada inversi. Inversi ini adalah perubahan urutan dari kromosom. Jadi misalnya di sini BCD, karena dia mengalami inversi, urutannya berubah jadi DCB. Gitu. Fokus ke warna biru ya. Selanjutnya ada translokasi respirok. Ini adalah perpindahan tempat. Jadi misalnya di sini nih ya, kita fokus ke sini nih. Di sini kan A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kromosom homolog yang satunya memiliki huruf M, N, O, P, Q, R. Karena dia mengalami translokasi respirok, jadi berubah nih. A, B-nya jadi di bawah, M, N, O-nya jadi di atas. Mengakibatkan panjang dari kromosomnya pun berubah. Cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Bye-bye.